LSS, Max Skin, Leopard mirip semua kan? Nggak ada perbedaan. Hendra tuh ada sebenarnya di dalam kamar, cuman dia nggak mau keluar, dia ngerjain saya. Setelah dia makan, dia akan seperti kena obat bius. Dia pasti tidur. Wow, that's my wife, man. Teman-teman kita yang ngambil ikan dari Zora, kita tahu itu ikan bagus. Cuma kita nggak tahu itu sampai berkali lipat bagusnya ketika tempatnya nyaman, lampunya bagus, ikannya sehat. The Snow Angel Discus Tank, King's Landing Discus Tank, Thanos Tank, sama Zora Discus Tank, The Golden Dawn, artinya Fajar Mas, Wild Nature Discus Tank, All Variants Discus Tank, The Big Zora Tank, Natural Serenity, Zora Signature, King Zora Tank Discus, Zora si hitam manis, Psycherium Tank. Semoga tank ini membawa damai dan berkat untuk Ko Hendra dan Ci Shelly. Jadi namanya Zora Blessing Discus Tank. Amin. Dan yang terpilih idenya adalah Halo teman-teman, balik lagi sama gue Hendra dari Zora Discus Fish Farm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan yang udah teman-teman masukin nih di IG Story. Kemarin kan gue sempet tanya, kalau kalian punya kesempatan buat nanya langsung nih ke Ci Shelly, apapun itu, nggak selalu melulu tentang diskus, kira-kira pertanyaannya apa ya, gitu kan. Beberapa pertanyaan, bukan beberapa sih, cukup banyak kok ini pertanyaan. Are you ready? Oke. Pertanyaan pertama ya, suka sama diskus udah lama atau ketularan dari Ko Hendra? Pertanyaan dari Fei Cheng. Hai Fei, ketularan. Ketularan. Dia mah nggak suka hewan Ya, awalnya. betul. Cuma demen lihat di toko. Kalau ke pet shop dia suka. Cuma kalau di rumah ya itu mengenalkan kayaknya. Coba gimana? Karena sebenarnya tipenya nggak mau nambah kerjaan lagi gitu kan dengan punya peliharaan kan, which is kita harus tanggung jawab kan buat peliharain lagi, ngejagain apa segala macem, merawat lah. Jadi waktu itu tuh gara-garanya Hendra minta beli ikannya katanya maunya diskus. Apa sih ikan diskus gitu kan? Terus dia bilang katanya cakep, ikannya bener-bener cakep. Jadi ikannya cuma diem tenang di akuarium, dikasih lihat lah itu ikan apa ini diskus, pipih begitu kan. Nah terus pas mulai hunting, ada sempet ikut beberapa kali barengan sama Ray juga, kita ke beberapa seller gitu kan, lihat-lihat, oh iya lucu ya, cakep, tapi sama sekali nggak kenal. Baru mulai kenal nama-namanya itu belum setahun kayaknya. Iya, Baru karena dia nggak peduli tahun. awalnya. Nggak peduli sama sekali dia. Biasalah itu, aku rasa juga sesuatu yang teman-teman hadapi sih. Salah satu pasangan suka mau beli sesuatu yang pasangan kitanya cuek bebek. Ya itu terjadi loh di awal-awal. Ya. Cuman memang nggak tahu nama sama sekali, sampai udah mulai masuk jualan pun tetap masih nggak ikut bantu dan nggak tahu sama sekali nama-namanya. Ini juga baru mulai belajar bener-bener tentang diskus, belum nyampe setahun sih kalau saya. Wah, pokoknya baru Maret kayaknya deh, baru Maret tahun ini. Iya. Baru mulai belajar bener-bener. Dan kalau kalian tahu story-nya aku main diskus itu kan udah 3 tahunan lebih sebenarnya. Jadi Shelly terjun membantu di diskus itu baru awal tahun inilah, mungkin Maret. Mungkin setelah webinar deh, setelah kita bikin webinar 1-2 mah dia masih cuma admin doang. Aku udah bilang sama Shelly, ayo ikut, nanti kamu ketemu teman-teman, ketemu customer juga jadi ngerti gitu kan. Akhirnya kita udah season ketiga keempat kayaknya kamu ikut full, dia ikut full. Dan ikut dalam tanda kutip ya, mengikuti materi. Sebelumnya dia cuma mantau, ini ada yang join ini namanya, cuma sebagai benar-benar admin dah. Jadi ini kan cerita ini mungkin teman-teman baru tahu. Iya. Gitu. Dan ikutan bantu pun sebenarnya waktu itu karena ngelihat udah nggak ke-handle sama sekali gitu kan, sama Hendra dia kerjain sendiri semua, udah nggak ke-handle. Ya udah ikutan bantu. Terus itu ada cerita lucu sih sebenarnya waktu ikutan bantu itu. Bener-bener nggak tahu sama sekali ini nama-nama ikan. Apalagi yang model-model LSS, Max Skin, Leopard. Itu kan bener-bener kalau kita mata awam mirip semua kan, nggak ada perbedaan.
Karena waktu itu aku kan awam banget, jadi semua sama, nggak ada beda sama sekali. Terus ini apa? Sampai minta tolong. Jadi kita keliling farm. Satu hari keliling farm. Karena aku dimintain tolong untuk, udah kamu bantu jual ikan lah gitu kan, bantu handle customer juga. Hah, gimana caranya? Udahlah, gue bagian ini aja belakang-belakang deh, bagian kuras segala macem ya. Akhirnya keliling satu farm buat belajarin tuh nama-nama diskus, sampai ditulisin kita. Sampai ditulisin kita ini namanya apa, ini namanya apa. Terus satu hari datang customer dari Bogor. Nah itu Hendra tuh ada sebenarnya di dalam kamar, cuman dia nggak mau keluar, dia ngerjain saya. Sengaja gue. Iya, jadi ingat, iya benar-benar. Itu pengalaman yang gak pernah lupa. Jadi itu untungnya memang sebelum handling customer udah disiapin duluan sih cara untuk packing ikan dan sebagainya. Tapi nggak pernah yang totally beneran packing ikan beneran gitu. Jadi cuma memang belajar dari kantong kosong aja sih gitu kan. Satu hari itu pas ada customer datang, aku handling sendiri. Jadi pas lagi packing ikan, tangan udah gemeteran tuh. Dikerjain, bener-bener dikerjain. There is always the first time. Iya, cuman ya memang dari situ akhirnya terpacu juga untuk ya harus belajar, karena kalau nggak dipaksa untuk ketemu customer, jadi nggak belajar gitu kayak udahlah gitu. Tapi kan kalau ketemu customer, saat customer bertanya, kita pasti mau nggak mau kita harus punya knowledge untuk menjelaskan. Awalnya dari situ, terus lama-lama kok lucu ya, kok cakep ya, apalagi mulai ada yang ngetes, mulai ngegedein. Nah itu ada sensasinya sendiri sih. Pas ikan nikmati proses membesar. Merawat kayak ini sih, ya hasil sendiri, anakan sendiri, anak sendiri lah jatuhnya. Terus kayak pamer gitu, anak-anakku tuh sehat-sehat semua lah gitu. Iya, aku juga jadi inget sih, memang waktu itu sengaja nggak keluar. Karena dia udah kekunci kan, kekunci dalam artian ya customernya, aku nggak tahu customer dari mana ya, customer dari Bogor datang, aku udah tahu nih ada kedengeran kan dari ruangan, wah ada tamu nih gitu ya, udah sengaja nggak keluar karena ya itu tujuannya ngejorokin gitu, nyeburin dia ke kolam gitu, sono belajar. Kalau Shelly nggak dapat momen itu pasti dia nggak mau belajar. Kalau udah dapat momen itu kan ada groginya, ada paniknya, ada takut nggak bisa jawab, ada malunya segala macem lah. The power of kepepet. Iya, power of kepepet. Seru ya. Dari Indra Setiawan 22. Ci, kalau jual koleksi ikan-ikan terbaik punya Kohendra. Hai Om Indra. Kohendra marah nggak, Ci? Hehehe. Kalau sampai marah sih enggak, dicemberutin aja sama didiemin. ini sebenarnya pertarungan di balik layar. Dia memang aku bilang untuk jualan kan, kamu handle jual ikan deh. Tadi balik lagi untuk nyemburin dia ke bisnis hobi inilah, ke hobi dulu. Dari situ keasikan jualan, beberapa ikanku yang calon indukan. Kadang kan kita ngumpulin genetik dari sana sini itu kan butuh waktu ya. Belum tentu kita dapat ikan yang sama gitu. Beberapa ada yang kejual. Terus dia bilangnya, ya udah ditransfer. Gimana ya? Kayak ada seneng ikan kejual tapi ada gondoknya juga, kenapa ikan itu yang dijual gitu. Karena jujur darah hobisku itu masih sangat tinggi. Kadang ini boleh dijual nggak? Enggak, ini boleh dijual nggak? Enggak gitu. Aku udah bilang sih enggak gitu. Tapi ujungnya beberapa ada yang dijual juga. Karena dia pikir ini masih ada lah, ini saudaranya, ini masih ada saudaranya dijualin juga. Jadi kalau dibilang marah apa enggak, kalau dia bilang aku diem ya itu marah sebenarnya. Gitu, Indra Setiawan. Marahnya diem jadi. Kesel juga sih. Cuma itu juga proses pembelajaran buat diriku juga. Ya kita udah menyerahkan peran role ke Shelly itu untuk jual kan, untuk penjualan ikan. Ya sepenuhnya udah di tangan dia gitu. Lucu juga sih sebenarnya memang. Tapi ya udahlah. Dari Indra Lasya, kebiasaan Kohendra di balik layar. Apa ya? Aku juga bingung nih jawabnya. Tahu, ini kebiasaan yang nggak pernah berubah dari zaman kuliah, udah kerja, menikah sampai sekarang. Oh, it's a very long time ya. Kuliah itu umur berapa? Jadi kebiasaan Om Hendra itu adalah setelah dia makan, dia akan seperti kena obat bius. Jadi habis makan, dia pasti tidur. Iya. Dia bener-bener nggak bisa, mau dikasih kopi tetap nggak bisa melawan rasa ngantuknya. Jadi habis makan, dia pasti tidur. Ya aku pasti tidur tuh. Habis makan tuh paling nggak bisa, pasti tidur sejam lah biasanya. Ya itulah kebiasaan yang paling aneh dan paling tidak bisa aku tahan. Itu bikin kepala puyeng kelingan sih. Oke, next question. Dari dia makan.
Ini enak loh bener. Ya ini teman-teman kita beli tempe Hienak. Ini yang keripik tempenya ya. Itu dari Om Sutono, pendekar tempe sakti. Enak banget. Enak. Crunchy. Buat nemenin ini Q&A. Next question dari Kolung. Halo Ciseli. Halo. Pertanyaanku, sejak kapan Ciseli suka diskus? Apa yang membuat Ciseli suka diskus? Ini belum kejawab sih di pertanyaan tadi dari Faye. Kapannya? Kayaknya sejak dia tahu diskus itu mendatangkan uang. Mama banget ya. Mama kan gitu ya, yang penting dapur ngepul. Itu penting. Nggak tahu itu beneran nggak? Atau bercanda doang? Enggak sih, sebenarnya ada sukanya. Karena kalau misalnya cuman jualan tok tanpa kita suka, namanya juga bosen sih gitu kan. Jadi sebenarnya ada sukanya. Cuman kalau ditanya kapan, nggak sadar juga. Jadi kan sejak diterjunin itu kan dijorokin sekitar bulan Maret. Nah itu sebenarnya masih belum suka. Ya memang udah mulai kenalan sama diskus, cuma belum suka. Bener-bener karena semua tampak sama kan. Apa bedanya gitu? Kenapa ini beda? Itu segala macam. Terus mulai disuruh belajar, masih belum suka sampai satu momen tiba-tiba itu suka sama jenis snack skin. Ya itu aneh banget sih. Istri gue kelainan teman-teman. Jadi jenis snack skin itu adalah jenis yang paling tidak disukai oleh Hendra. Ya itu opini pribadi lah. Ya. Aku ya semua orang ada preferensi. Dari semua jenis menurutku snack skin yang buatku mungkin urutan keberapa gitu dibanding jenis lain. Nah, sedangkan buat diriku itu adalah ikan diskus yang paling cakep. Kalau misalnya ngeliat snack skin, ini cakep banget. Pernah nggak kita punya ikan snack skin yang gede? Pas lihat itu langsung aku bilang, ini ikan apa? Ini jenis apa? Ini cakep banget. Excited kan langsung. Terus Hendra jangan bilang, snack skin cakep di mananya? Gitu. Nah, tapi kebalikannya, saya itu nggak terlalu suka jenis LSS. Nah, itu padahal jenis yang paling banyak disukai pemain diskus ya. Para diskus lover paling ya orang banyak yang suka dengan LSS. Dibilang paling banyak enggak sih, cuma mungkin ikan spotted seperti LSS itu kan termasuk yang stoknya nggak sebanyak jenis-jenis lain. Jadi kesannya banyak dicari. Karena kalau kita ngobrol sama teman-teman diskus lover, ya unik juga, nggak semua orang suka gitu loh. Tapi kayak aku nih, oh ya suka ikan spotted. Kenapa? Mungkin di alam bawah sadarku kayaknya bisa breeding spotted yang bagus, bisa menghasilkan ikan spotted yang bagus, yang di market ikan itu udah jarang, yang bagusnya terbilang nggak banyak gitu. Itu mungkin lebih ke arah alam bawah sadarku aja, oh kayaknya bangga gitu. Lebih ke arah sana sih. Kalau saya lebih ke arah nggak tahu kenapa juga tiba-tiba suka. Sama kayak orang jatuh cinta gitu kan, kita nggak tahu alasannya kenapa. Jadi kayak suka aja ngeliatin si snack itu, demen aja. Jadi nggak tahu dia kapannya nggak tahu, terus kenapa sukanya nggak tahu juga. Sama kayak orang jatuh cinta kan, kalau ditanya kenapa suka sama itu orang, nggak tahu. Oh iya, kalau kita ditanya kapan nggak jadian kita juga nggak tahu gitu. Bener, kapan kita jadian kita juga nggak tahu. Makanya kapan saya jatuh cinta dengan diskusi saya juga nggak tahu. Unik ya. Next dari Marco. Sebelum ada Zora seperti sekarang, Ciseli emang udah ada basic hobi ikan atau belum? Kalau basic hobi ikan sih enggak sih. Cuman dulu memang orang tua ada pelihara ikan gitu. Jadi orang tua dulu juga suka ikan. Cuma nggak intens. Arwana, terus pernah juga bawal merah ya. Bawal red belly yang itu ada merah-merahnya. Terus ada juga pernah gapi gitu, dan pokoknya kecil-kecil gitu lah, yang kecil-kecil. Nah itu ada. Cuman ya gitu, karena nggak tahu cara merawatnya. Jadi kan banyak yang pada berguguran tuh dulu, sampai akhirnya orang tua udah nggak mau pelihara. Jadi sebenarnya dari dulu memang udah ada peliharaan ikan sih. Lebih buat kehiasan rumah. Betul. Cuma punya aja berarti. Kalau tadi ngomong untuk rawatan masih belum paham lah. Iya. Joshua Bernard 96. Hai Pak Joshua. Spesial nih pertanyaannya. Kapan Ci start breeding snack skin? Ini sesama pecinta snack skin. Tos dulu. Saya mau mulai breeding, cuman ini lagi nungguin sampai ada yang masang. Ya snack skinnya kan saya belum ada yang masang. Bahanan gen kita kan masih usia remaja. 3 bulan lagi paling cepat 6 bulan kah? 3-6 bulan. Semoga berhasil. Karena kan yang bagus-bagusnya udah diambilin tuh. Iya, udah keserok semua. Ya kalau kalian mau cari ikan bagus sama Shelly, nyari ke saya salah orang. Karena saya darah hobinya masih tinggi. Berikutnya, aku bacain pertanyaan untuk Ciseli dulu ya. Soal ini ada beberapa pertanyaan nyasar nih. Ngetes nggak apa-apa boleh? Cih, mau dites. Oke. Dari ini dokter ya, Drialput, dokter Ialput apa gimana? Drialput ya. Cara pembesaran ikan diskus biar upsize
dan warnanya gimana sih? Mungkin biar cepat besar sama warnanya bagus kali. Oh, oke. Saya mencoba menjawab. Itu beneran deh kalau salah. Kalau yang aku tahu sih, pertama yang dari cara merawatnya sih. Dari cara merawatnya bagaimana kita pemberian makannya, frekuensinya, makanan yang diberikannya apa. Terus parameter air juga harus diperhatikan. Sama balik lagi sama genetik juga. Karena ada beberapa juga yang kalau misalnya memang genetiknya ikan yang nggak bisa sampai besar banget, ya mau kita rawat gimana sulit. Itu menurut saya. Bagaimana? Mantap. Asik! Itu jawabannya ya. Oh, dia nanya 2 kali nih. Berapa lama waktu pembesaran hingga ikan siap dipijah? Siap dipijah itu rata-rata 4 inan sih. Jadi kurang lebih setahunan. Wow. Wow. That's my wife, man. You go. Udah lulus ya jadi istrinya tukang ikan. Ya udah, kita bahas aja semua pertanyaan yang masuk nih ya. Campur-campur sekalian ngetes. Dari Sulaiman. Hai Pak Sulaiman. Untuk air PDAM, dengar-dengar sekarang udah nggak pakai kaporit lagi. Apakah bisa dicor langsung tanpa diaerasi? Kurang tahu sih kalau misalnya nggak pakai kaporit ya. Tapi kalau kita di sini kan kita juga pakai air PDAM. Dan masih kaporit. Kalau kita nggak kasihin anti kaporit atau kita nggak aerasi, ya teler juga ikannya. Iya, di sini masih kaporit ya, di tempat lain masih kaporit, masih pada celeng-celeng. Cuma kalau misalnya ada informasi terbaru seperti ini, menarik juga nih. Dari Arozi 173, butuh berapa jam dalam sehari buat ngasih makan ikan segitu banyak? Kita satu farm nih, sekali ngasih makan berarti ya? Kurang lebih sih 30-45 menit ya. Iya. Untuk satu farm semua sama anak-anakan juga Artemia gitu. Nah itu tinggal dikali 3 atau 4 lah ya. Ya mungkin kali 3 kali 4 1,5 sampai 2,5 jam lah. In total. 1,5 sampai 2,5 jaman. Kasih makan nggak terlalu lama kok. Water change yang lama. Iya benar. Dari Rolling Style, kenapa ikan diskus mati mendadak padahal makannya lahap dan warna tetap segar? Ini pertanyaan sulit. Apakah dia serangan jantung? Iya, kadang kita bisa asumsikan serangan jantung, tapi pada beberapa ini juga uniknya begini. Kalau aku dari hasil ngobrol sama beberapa breeder senior, ada beberapa jenis yang tendensi untuk mati mendadaknya lebih tinggi dibanding jenis yang lain gitu. Apakah itu heart attack, serangan jantung atau apapun itu, ya harus dibuktikannya kan secara otopsi atau scientific base lah. Kalau kita ngomong kayak gini ntar salah, nggak bisa. Iya. Jadi ini masih dengar hasil diskusi yang kita sampaikan di sini. Kocak sih menanyakan, kunci bahagia terus apa Ci? Apa salah satunya punya suami breeder diskus? Ini bagian dia yang jawab. Kunci bahagia setiap wanita adalah saat suami-suami itu, "Pak, saya mau beli ini." Oke. Bener juga. Ini general banget nih. Bukan bener diskusnya kan? Ternyata men. Wanita-wanita di luar sana pasti sependapat sama saya. Ini pertanyaan dari Sutrisno Latif. Ci, emang beneran suka diskus? Apa terpaksa ngikutin? Awal mulanya sih terpaksa Pak Sutrisno. Bukan terpaksa juga sih. Karena memang awal mulanya Hendra udah minta untuk handling diskus. Cuman tuh saya tuh tipe orang yang nggak bisa dipaksa. Ada satu momen karena memang ngeliat, oh ya udah nggak kepegang nih, nggak tega juga gitu kan. Ya, akhirnya ikutan di situ. Dibilang terpaksa nggak juga sih. Enggak lah, karena semua mungkin berjalan dengan waktu sih. Ya. Dan dia memang orangnya batu, keras. Ini Shelly itu orangnya keras. Keras dalam artian saya ngomong apapun juga nggak akan dilakuin sampai dia sendiri yang mau. Jadi kalau misalnya sampai detik ini aku diem aja gitu. Kalau misalnya ada apa-apa diem aja, nanti sampai dia yang memang mau turun tangan sendiri kayak sekarang jualan. Dulu udah pernah diomongin dari tahun lalu sebenarnya. Sekitar bulan 8, bulan 9 aku udah bilang, "Shelly, kamu jualan." gitu. Dia nggak mau, dan sampai detik di bulan Maret bulan ini sampai sekarang gitu, udah penjualan sama dia semua. Makanya kalau teman-teman mau belikan di Zora, jangan kontak nomorku, kontaknya ke Shelly. Kayak kontak nomorku juga pasti aku arahinnya ke Shelly. Dari Adi Riyadi SP. Ci, kapan ada diskon buat diskus? Ada diskon buat diskus. Kemarin pas anniversary kita bagi-bagi. Enggak, ini diskon loh. Diskon kok orang mau beli, bukan giveaway. Oh iya, salah. Sebenarnya gini sih, kalau saya biasa kasih harga udah memang disesuaikan dengan dicolong kritik saya.
Jadi memang udah disesuaikan dengan ikannya masing-masing. Jadi kalau untuk harga sih udah the best deh, pasti saya jamin. Masih masih gigit keripik. Ini enak loh. Oh, dari Hani. Ini Si Shelly lebih pusing ngurusin ikan apa Raymond? 11-12 sih. Karena kalau ikan itu lebih ke arah, kan kalau ikan nggak bisa ngomong ya, jadi kayak ngurusin baby. Cuman kalau ngurusin anak sendiri, itu ada challenge-nya lagi tersendiri, beda. Tapi tetap lah kalau dibanding-banding lebih pusing ngurusin anak sih. Ini sama kayak pertanyaan Fahmi Ali ya. Sama nih, Ci Shelly lebih repot ngurus anak atau diskus? Sama ya. Pertanyaan berikutnya dari Setiadi Richard. Akuarium diskus paling bagus atau cocok pakai lampu warna apa agar tampilan diskusnya maksimal? Kalau yang saya baca dari diskusi teman-teman di grup, pakai warnanya ada warna biru, warna merah, ada warna itu sih. Ya. Iya. Jadi LED biru atau merah, red blue itu sangat membantu membuat diskus lebih maksimal warna keluarnya ketika kita nikmatin. Cakep banget karena kita di sini kan pakai lampu ruangan. Beberapa pakai lampu display yang Samsung LED yang kalau kalian tahu satu modulnya itu ada 3 mata. Nah, itu putih doang. Jadi kadang kita begitu nyampe ikan kita ke customer, wow, kok jadi cakep banget ya. Beberapa kali kita ngalamin hal seperti itu gitu. Bener. Sampai kita tanya sendiri, Pak, itu pakai lampu apa? Karena di sini warnanya nggak keluar sampai di sana gitu. Di sini kita kan hitungannya skala farm gitu, bukan display atau gimana. Jadi waktu kita lihat di tempat-tempat teman-teman kita yang ngambil ikan dari Zora, kita tahu itu ikan bagus. Cuma kita nggak tahu itu sampai berkali lipat bagusnya ketika tempatnya nyaman, lampunya bagus, ikannya sehat. Jadi lampu sangat berimpact untuk teman-teman hobis dalam menikmati ikan. Ini aja lampu nih, ini lampu mau diganti. Karena kalau kalian lihat, ini ikan ngumpet semua nih diskus. Ya ngumpet bisa karena trauma juga sih, karena customer datang lihat di sini ikannya kelihatan cakep kan dengan scaping diserok. Jadi ini ikan udah beberapa kali diserok, akhirnya pada ngumpet di belakang kayu nih. Dan ini kita nyalain biar kelihatan aja lah scapingnya. Dan ini lampu pakai aquazonic yang warna putih doang. Kalau kita nikmatin ikan sih kurang maksimal ya. Padahal ikan yang sama, yang dibeli di kita sama yang diambil customer itu kan saudaraan gitu. Hasilnya berbeda. Jadi lampu penting. Dan kalau ada tambahan yang nuansa merah atau ke biru, itu akan membantu ikan merah atau ikan biru yang mempunyai base warna itu lebih maksimal lagi. Kalian bisa lihat sih di Instagram kita ada beberapa contohnya ya. Tapi walaupun misalkan cuman kayak lampunya warna putih tok gitu kan ya, tetap hasil ikannya itu secara warna beda dengan kalau misalnya kita cuma pakai lampu ruangan. Iya. Beda, tetap lebih cakep kalau misalnya ada lampu yang nempel di akuarium sih. Iya, lampu khusus akuarium. Iya. Dari Arteka Rosiada. MTK. Apakah Kohendra punya ikan simpenan yang nggak boleh dijual? Ada. Nggak ada. Ada pasti. Indukan-indukan kan. Indukan kalau sampai hilang, mendingan tutup aja farmnya. Itu kurang ajar namanya. Dia nanya juga sih, karena kita kan ada pisahin ikan untuk bank genetik, indukan-indukan gitu. Sempet ngincar juga ke ikan di ruang breeding, ini mau dijual nggak nih? Kadang kan ada yang indukan turun pelaminan lah istilahnya. Aku gabung dulu sama ikan-ikan yang lain, tapi ya di tank itu bahan indukanku gitu. Jadi jangan sekali-sekali ngotak-atik. Jangan sekali-sekali WA untuk di videoin itu ya. Biasanya sih yang lebih sering ke serok itu kalau ikan-ikan yang memang bukan di kamar breeding lah, bukan di tank-tank breeding. Jadi masih rame nih ikannya kan. Terus sama Hendra belum sempet disortir. Nah, itu. Terus udah ada yang minta, tak pilihin dong. Keker mana yang oke, serok. Iya, Shelly itu selalu memilih ikan yang terbaik dulu dalam satu tank untuk dikasih ke teman-teman yang kontak awal. Buat teman-teman itu benefit yang luar biasa. Buat saya sedih juga kadang gitu kan, gue belum milih ini kan udah keluar. Nah, ada kejadian lucu yang waktu teman-teman di sini ada Resa, ada Kolung, ada Diki. Aku bilang itu 2 Rafflesia jangan dijual, sama dia dijual. Padahal udah ada saksi matanya 3 orang, buset masih dijual. Aduh ampun dah. Makanya sekarang sama Hendra, dia pasti akan buru-buru serok. Nggak boleh ya, kasih lihat ke orang dulu, mau tak serok dulu. Iya, berapa kali soalnya. Udah di book aja tetap bisa kejual gitu, buset. Terus dari ini terakhir nih, dari Denny Linardo. Diskus bisa bosen dengan makanannya nggak? Lalu mogok makan. Kalau
pengalaman selama ini pegang nggak pernah sampai bosen ya, nggak pernah bosen malah. Makan sih makan aja, kalaupun sampai dia mogok makan ya berarti ada something sama mereka. Apakah perutnya nggak enak atau dia ada sakit, ya dicarilah penyebabnya apa, dibully kah, ada penyakit internal, penyakit eksternal, itu harus dicari. Tapi kalau masalah bosen makanan sih kayaknya enggak ya, nggak pernah sih lihat mereka bosen makan. Enggak sih, agak susah ngomong, di kita kasihnya variasi. Iya sih, kita campur ya. Walaupun dulu pernah ya burger full, terus cacing beku full, kita pernah coba gitu. Walaupun kan cacing beku nggak pernah nolak kalau ikan. Umumnya ya, walaupun ketemu sesekali lah ada yang cacingnya ditolak gitu. Nggak dimakan, senangnya burger ada aja. Ikan diskus itu merupakan ikan yang mempunyai karakter. That's why ikan ini sangat menarik. Selain warna, selain keanggunan, yang kadang-kadang temen miss itu adalah ikan ini punya karakter. Beda sama ikan-ikan kayak neon tetra, beda sama ikan koki, beda sama ikan manfish misalnya. Diskus itu bisa takut banget, bisa berani, ramah banget. Sampai kemarin kan ke Resa, Shelly kasih makan, itu kan ikannya bukan ikan yang kenal gimana gitu. Tapi ya memang karakter mereka udah melihat manusia itu sebagai kawan, melihat orang itu sebagai yang menjaga mereka, terutama Resa yang membuat ikan-ikan itu ya nggak ada takutnya sama kita. Di sini, ini salah satu contoh kebalikan. Mereka takut. Kenapa ya? Kita kan kasih ikan ke customer juga, jual ikan. Mau nggak mau kita serok gitu. Jadi itu yang bikin takut. Awalnya mereka berenang. Ini salah satu contoh juga. Jadi mereka tuh kalau misalnya nggak ada orang, mereka berenang keluar. Iya, kalau kalian main ke sini gitu ya, terus kita ngobrol di tempat mana, ntar kelihatan mereka berenang gitu. Cuma begitu mereka lihat kita lagi atau siapapun itu, ngumpet. Ini kalau misalnya di Zoom, ini kan pada ngintipin nih dari daerah sini. Ini ada area kosong. Mereka ngintipin. Jadi itu salah satu hal yang kadang dilewatkan oleh hobis. Jadi ternyata ikan itu bisa traumatis juga. Tapi memang diskus itu unik sih. Jadi sering banget tamu datang tanya nih, kalau diskus ukuran besar sama kecil boleh gak digabung? Dulu kan yang saya tahu nggak boleh digabung kan, bisa berantem apa sama segala macam. Harus sama lah. Kebuli lah yang lebih kecil. Yang lebih kecil bisa dibully gitu sama yang gede. Tapi ternyata nggak selalu. Jadi pernah saya gabungin ikan udah ukuran 4 inch, saya gabung sama yang ukurannya masih 1,5 inch. Saya gabung jadi satu. Jadi ada beberapa memang kurang lebih ada 5-6 ekor deh masing-masing, yang kecil sama yang besarnya. Akur seakur-akurnya. Bahkan waktu makan, itu kan makan biasa kan saatnya diskus pada berantem tuh, rebutan. Ini enggak loh, totally akur banget. Jadi ya memang balik ke karakter ikannya sih. Ada juga saya pernah gabungin yang ukuran 5 inch sama yang 3,5 inch. Yang 5 inch cuma satu, 3,5-nya 2 ekor. Tapi dibully yang 3,5-nya dua-duanya. Jadi makanya kalau misalnya saya suka ditanya, boleh gak sih digabung? Pasti saya bilangnya balik lagi ke karakter ikannya, saya nggak bisa pastiin. Harus dicoba. Iya, harus dicoba dulu. Harus dicoba karena balik lagi ke karakter ikannya. Kalau ikannya memang ikan baik-baik, dia nggak iseng, ya udah akan akur banget. Itu salah satu challenge. Jadi kalau misalnya ditanya, kan diskus bisa digabung beda ukuran nggak? Jawabannya bisa, tapi ada tapinya, harus dicoba dulu. Karena kita nggak tahu nih karakter ikan yang A dengan yang B dengan yang C sampai Z sama nggak? Ada yang akur loh, makan tenang, nggak ada yang sontok-sontokan, nggak ada yang terlalu dominan. Ya itu enak. Kelihatannya ikan di tempatnya, ya kita balik lagi contoh ke Resa lah. Makannya damai kemarin gitu. Iya, itu variatif juga ukurannya. Iya, ukurannya beda. Ukurannya yang gede banget, ada yang masih 3 in, ada 3,5 in gitu. Di tempat Kolung juga kemarin aku lihat bisa makan bareng-bareng, tapi ada juga yang terlalu dominan yang ngeganggu juga gitu, karena kan banyak pengalaman. Makanya kenapa kita ada segmen diskus tukang bully yang kemarin sempat tuh share di IGTV kalau nggak salah, di Instagram. Jadi itu beda-beda lah tiap ikan. Kalian harus pahamin, itulah menariknya memelihara diskus. Kalau udah ketemu ya ekosistem dengan diskus yang ramah satu yang lain, akrab gitu, kenikmatannya luar biasa. Kerja bisa di depan tank terus. Pertanyaannya habis. Mungkin kita di sini langsung pengumuman yang itu aja ya. Oh, yang kita kemarin sempat bikin satu video mengenai kira-kira ini di display tank yang ada di Zora ini mau dikasih nama apa sih gitu. Nah, kemarin udah ada beberapa yang masuk dan yang kita pilih dan menurut kita apa ya, cocok sama tank ini dan cocok sama identity Zora itu yang mana sih gitu. Kita mau bacain dulu gak ide-idenya? Oh boleh, biar teman-teman tahu ada yang kasih nama apa aja gitu. Ya. Sekilas ya. Pemberian nama pertama dari Om
Vanessa, ide namanya The Snow Angel Discus Tank. Snow Angel ya. Snow Angel. Berikutnya dari Kolung, King's Landing Discus Tank. Asik. King's Landing. King's Jadi nanti Landing. dibantu di sini ada teksnya ya. Berikutnya dari Om Oiruli, Thanos Tank. Kayak ini ya, apa? Thanos itu. Film-film itu. Iya, Avenger. Ya, terus dari Om Fadel. Ini unik Fadel nih. 10. Namanya Amazora Discus Tank. Singkatan dari Amazon dan Zora. Alasannya menurut saya tank ini cocok untuk diskus yang mirip-mirip Wild Discus. Mantap. Dari Om Ajum Ranggi, The Golden Dawn, artinya fajar emas, dengan background hitam dan pantulan cahaya mengenai kayu yang terlihat sedikit keemasan mengibaratkan segelap apapun kondisi maka fajar akan selalu ada. Yang artinya seberat apapun permasalahan jalan keluar pasti selalu ada. Mantep. Dari Om Fedri TJ, Wild Nature Discus Tank. Semua pada Ada arah wild. arah-arahnya ke wild. Dari MRV Asufi Yusufi, nama tanknya All Variants Discus Tank. Saya berharap di tank ini semua jenis diskus ada. Gigi tank pelanginya Kang Irfan. Dari Ibrahimovic Luki Priyatno, dengan tidak menghilangkan nama besar Zora Discus, aneh kasih nama The Big Zora Tank. Wow. Dari Kak Vivin Nurmah Kriva, ini aja Kak, Natural Serenity. Wih. Lalu dari Ardian Tokang, ide namanya Zora Signature. Wis, ini looks banget nih. Namanya Luxury. Oke, next dari Azi Wong, numpang kasih ide ya Om, King Zora Tank Discus. Lalu dari Handoyo Dimas, dari Tego Moko, Zora si hitam manis. Dari Andi Mulyadi Official, Kohendra saya kasih nama tanknya Psycherium Tank. Bener nggak bacanya ya? Dalam bahasa Yunani, Psyche apa Psyche sih? Psyche. Psyche ya. Artinya kupu-kupu plus akuarium. Ya. Wow. Psyche Aquatic Tank juga bisa sih. Mana yang Kohendra cocok aja, hehehe. Keren loh. Psyche Aquatic. Dari Didik 0681. Kalau saya lihatnya bukan kupu-kupu tapi merpati. Merpati lambang perdamaian dan berkat. Semoga tank ini membawa damai dan berkat untuk Kohendra dan Cicely dan keluarga. Jadi namanya Zora Blessing Discus Tank. Amin. Yeay. Thank you teman-teman semua yang udah kasih ide. Itu yang di IG, nih yang dari Ya. YouTube. Ada nggak banyak sih yang di YouTube ini. Dari Om Maswen, The Black Diamond. Oh. Dari Lukman Hakim, saya ingin kasih nama tank ini Tree of Life. Wih. Kenapa? Karena walaupun kayu ini sudah tidak tumbuh lagi, tapi masih memberikan aura kehidupan di sekitarnya. Cakep. Dari Om Ardiansyah, saya kasih nama tank ini tank Dreamfish. Dari Mr. Doel ada sama kasih Black Diamond juga. Andi Mulyadi tadi udah ya, Psycherium Oh iya. Tank. Dia ada di IG, ada di YouTube juga. Dan yang kita pilih adalah Ini bagus-bagus loh namanya. iya. Idenya keren-keren loh teman-teman. Aku serahin ke Shelly nanti yang pilih. Kok aku? Dan yang terpilih dan yang Ini kita ya? suka lah ya. Ini ya. Yang mana ini? Ini nih. Dan yang terpilih idenya adalah 1, 2, 3. Ajung Merangi. Dengan idenya judulnya The Golden Dawn. Fajar emas. Alasannya kenapa Pak? Kita suka filosofi yang ada di ini sih, dari Ya. apa yang disampaikan oleh Ajung Merangi. Mungkin dibacain ulang sekalian kita show di sini ya. Oke, filosofi dari The Golden Dawn atau Fajar Emas adalah dengan background hitam dan pantulan cahaya mengenai kayu yang terlihat sedikit keemasan mengibaratkan segelap apapun kondisi maka fajar akan selalu ada. Yang artinya seberat apapun permasalahan, jalan keluar pasti selalu ada. Nah, keren banget. Dan itu kita suka. Karena gini, Zora Discus itu perjalanannya cukup berliku sebenarnya. Dan ketika kita melihat dan membaca ini, wah, ini benar-benar satu refleksi dari perjalanan kita membangun Zora Discus ya. Yes. Uh-uh. Dan setiap kali saya baca ini dengan keterangannya, saya pasti merinding. Semua ada story, semua ada kesulitan-kesulitan yang membangun kita. Kalau kita selalu improvisasi, selalu bergerak maju ke depan, dan selalu memberikan impact yang positif, pasti ada itu, ada titik terang yang
akan kita lihat nantinya. Dan ya pesan yang mau kita sampaikan, kalau teman-teman punya mimpi, kejarlah mimpi itu. Karena sesulit apapun kondisi teman-teman sekarang, sesulit apapun kondisi kita sekarang, selama kita bergerak maju, selama kita membuat diri kita dikelilingi oleh orang-orang baik, kita pasti akan mencapai tujuan yang kita mau. Amin. Gitu. Oke, di sini aja sesi kali ini. Congrats buat Ajung Merangi. Nanti akan dikontak langsung IG-nya oleh Shelly, dan untuk alamatnya ya di DM aja ya. Ya, nanti di Itu. DM. Oke, thank you. Sekian dan sampai jumpa. Bye bye.